Selamat datang kawan-kawan di channel MPI. Dalam video hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kerja komponen elektronika bisa kita analogikan menjadi cara kerja dunia mekanika. Dalam hal ini adalah mekanika fluida. Nah, apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida itu adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari tentang pergerakan fluida dan karakteristiknya. Dengan mengimajinasikan sebuah fungsi komponen elektronika ke dunia mekanika, kita bisa lebih memahami cara kerja atau mempermudah kita dalam hal desain, dalam hal bagaimana melihat sifat dan karakteristik ataupun perilaku sebuah rangkaian elektronik. Baterai adalah komponen elektronik yang dia menyimpan atau berisi energi. Energi ini dibutuhkan untuk mengalirkan elektron sehingga dia akan terjadi arus listrik. Dalam mekanika fluida, fungsi baterai ini seperti sebuah reservoir atau bejana yang berisi air dengan ketinggian tertentu. Tekanan pada dasar bejana tentunya tergantung dari level ketinggian air yang diisikan pada bejana tersebut. Jika kita membuat lubang-lubang pada dinding bejana, maka jangkauan mancur air akan tampak seperti ilustrasi gambar berikut, di mana tekanan terbesar berada pada level ketinggian air yang tertinggi. Jika kita menyusun seri sebuah baterai, maka tegangan dari baterai tersebut akan meningkat. Ini bisa kita analogikan sebagai kegiatan kita menambahkan air dalam bejana sehingga level ketinggian dalam bejana itu juga akan naik. Jika pada baterai kita punya satuan tegangan berupa volt, dalam mekanika fluida kita juga punya sebuah besaran yang sebangun bernama head dengan satuan meter. Untuk menambahkan energi baterai agar tidak cepat habis, bisa kita rangkaikan baterai secara paralel. Hal ini sama saja seperti kita menambahkan besaran ukuran bejana dan isi air di dalamnya, tanpa mengubah level ketinggiannya. Itu tadi adalah analogi sebuah baterai dalam dunia mekanika. Untuk komponen yang kedua ini saya akan bahas adalah resistor. Resistor ini adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi arus yang diizinkan mengalir dalam sebuah rangkaian. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah tahu resistor itu bentuknya seperti ini. Fungsional resistor bisa kita analogikan di dunia mekanika fluida itu sebagai sebuah katup atau valve. Jadi katup atau valve ini juga membatasi aliran air atau debit air yang diizinkan untuk melewatinya. Semakin kecil diameter pipa atau penampang yang diizinkan untuk dialiri air, maka semakin besar resistansinya. Pada sebuah rangkaian elektronika itu berlaku hukum Ohm, di mana tegangan V sama dengan arus dikalikan dengan resistansi atau R. Nah, dalam dunia mekanika juga ada pelesetan atau ada analoginya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Komponen ketiga adalah dioda. Dioda adalah sebuah komponen elektronik yang fungsinya itu hanya mengalirkan arus listrik pada satu arah saja. Jadi, ketika ada tegangan berkebalikan, dioda akan menjadi komponen yang mencegah aliran itu terjadi. Jadi tidak akan bisa mengalir pada arah yang sebaliknya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya melindungi komponen-komponen elektronik lain ketika terjadi pembalikan polaritas. Nah, dalam dunia mekanika, fungsi dioda ini sama dengan fungsi check valve. Check valve ini hanya bisa dialiri air dalam satu arah saja.
Jika arus airnya itu mengalir berkebalikan, maka check valve ini langsung secara otomatis akan tertutup. Dengan mengimajinasikan fungsi komponen elektronika ke arah bidang mekanik, mungkin akan sedikit membantu kita dalam hal desain. Hari ini saya hanya akan bahas 3 komponen itu. Tadi adalah baterai, resistor, dan dioda. Pada video selanjutnya akan saya lanjutkan komponen yang lain, yaitu nanti ada transistor, kapasitor, dan operational amplifier. Oke, sampai jumpa kawan-kawan di video selanjutnya. Bye.